Kalau kita dalam perjalanan memang kita lagi apa namanya kita sikat nih jamak sama kosornya nih jamaknya udah pasti lah kosornya oke lah. Tapi kalau misalnya kita udah di tujuannya nih Ustaz, kita nggak kemana-mana nih, udah di tempat tujuannya, tapi memang kita kan posisi lagi safar. Nah kayak saya deh, kayak misalnya taruhlah sekarang nih hari Sabtu ya, saya mau jamak kosor di waktu lohor. Tapi kan saya asalnya juga sih nggak kemana-mana sebenarnya, apa namanya diam di rumah gitu. Apa memang afdolnya tetap kita jamak kosor juga di waktu lohor atau memang ada syarat? Jadi kalau misalnya nggak ada kemana-mana ya tetap nggak boleh dikosor gitu. Dijamak boleh tapi nggak boleh dikosor atau gimana tuh Ustaz? Misalnya Jadi ada sedikit agak memulai saf itu yang saya pahami itu misalnya nih imam safnya 3 berarti kan satu di belakang lalu kanan kiri gitu Ustaz. Benar nggak? Terus selalu datang iya kanan lagi. kiri Ya lalu datang lagi. iya Supaya ini pengganti apa kemarin Ustaz mau balik. Ya kan di belakang imam iya itu jadi mau balik. Jadi satu kanan kiri iya 3. Kalau kita datang lagi kanan dulu. kanan Karena dulu kita betul hadisnya sebaiknya kanan daripada kiri. Lalu betul datang lagi yang kiri nih biar seimbang. ya Betul gitu Ustaz ya. Kanan kiri betul kanan kiri kanan. Jadi kalau kita lagi belakang center tuh jadinya tuh. ya betul Nah, terus kalau masuk ke saf yang berikutnya nih, saf kedua nih Ustadz nih. Makmum yang berikutnya kan kalau bisa berarti center di belakang imam nih. Tapi di saf kedua. Kalau bisa kan ya kita tepuk yang depan supaya mundur kan ya begitu ya. ya Taruhlah misalnya dia ngerti nih mundur nih. Tapi begitu juga kan Ustadz, kita datang lagi masbuk kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi center ya lagi tuh. Betul begitu ya. betul center tengah ya Ya, center ya, tengah ya, 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 betul tengah imam. Nah, kalau misalnya kita mau jamak kosor lohor, terus mau jamak kosor asar itu harus azan atau iqomat aja. Apa sih bahasa sekarang tuh? Ridlah ya, ridlah. Jalan-jalan nih Ustaz nih, safar ke suatu tempat nih. Misalnya ya kita sama temen ya kan. Oke kita mau sholat duhur nih, dijamak sama dikosor azan dulu kan. Azan terus iqomah terus kita mau langsung jamak kosor asar nih, ini kan pada jamaah ini perlu azan lagi nggak nih Ustaz? Jadi ada orang ceritanya sholat berjamaah nih, sholat berjamaah saya sampai mau negur dia lupa, masih saudara saya pengen tegur dia juga nih. Jadi ceritanya nih kita kan udah melewati waktu syarat safar nih ya, ceritanya dia mau dikosor nih, tapi dia jamaah Ustaz. Habis jamaah biasa kan yang mungkin 4 rakaat kan, berarti kan kita ikutin yang mungkin karena kita jamaah kan. Tiba-tiba di tahiyat kedua dia tahiyat aja Ustaz. Imamnya takbir rakaat ketiga dia tetap tahiyat tahiyat pertama. Terus saya pikir dia mungkin lagi panjang nih bacaannya gitu. Ini terus sampai ruku, sujud lagi sampai rakaat terakhir, dia masih nunjuk tahiyat pertama. Sampai kita udah tahiyat kedua, salamnya bareng. Itu salah kan ya Ustaz ya? Ini lagi sholat maghrib nih Ustaz. Di masjid ya, di masjid Sarjah nih. Tiba-tiba hujan nih. Kita mau pulang, hujan kan? Tiba-tiba imam mengumumkan sholat isya pada waktu maghrib nih, hujan gitu. Terus ya ini ya saya kan tong kosong ya udahlah isya juga kan nanti masih ada waktu loh, ini juga kayaknya hujan sebentar ntar balik lagi. Udah akhirnya gemes-gemes kita pulang, yang lain ikut imam sholat isya tuh Ustaz. Kayaknya juga dia kayaknya dijamak ke kosor tuh Ustaz tuh sholat isyanya di waktu maghrib. Memang pas kita pulang balik lagi sholat isya masjidnya udah dimatiin. Berarti yang benar imamnya ya. Salah satunya karena keadaan hujan gitu. Nah ini masalahnya, hujannya perlu hujan besar apa hujan gerimis saja Ustaz? Makmum bergabung dengan seorang yang sedang sholat fardu isya. Sedangkan kan sholat malam itu kita pernah bahas ya Ustaz ya, sholat itu boleh dijaharkan, boleh disirkan baik jamaah maupun munfarid ya. Nah tapi ternyata
ini mungkin makmumnya nggak tahu gitu, dia mau sholat isya, cuman imamnya bisu nih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum fa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal hamdalillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, rabbil masyriqi wal maghribi. Tuhan kita semua, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, wa nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat menjadi umat Rasulullah SAW, di mana kita diberi nabi dan rasul yang terbaik, kitab yang terbaik, diturunkan pada hari terbaik, pada malam terbaik, diberikan oleh malaikat yang terbaik, sehingga kita termasuk umat yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita masih diberikan kenikmatan waktu, maka waktu yang ada ini kita potensialkan ini untuk diberi kesempatan untuk kita kajian. Dan kajian kali ini kita masih terus membahas tentang kitab Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara keluarganya dan kita umatnya insyaallah. Jahimul fillah jazakumullahu wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Merenung Ngaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official, masih di Babul Jamaah. Tamam, kajian kali ini masih dipandu pula oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dan kita senantiasa mendoakan beliau semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda Al-Ustaz Al-Mukarram tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Silakan dibuka adik ikhwatu fillah
Kitab Bulughul Marumnya masih babu salati jamaah wal imamah, Imam. hadis ke 437 kalau saya ya, Ibnu Majah kan. Nah, belum maju. Wal Ibnu Majah min hadis Jabir, dan bagi Ibnu Majah dari hadisnya Jabir, semoga Allah meridhoinya. Ya, wala tu'ammanna, dan janganlah mengimami, diimami imra'atun rojulan. Nah, imra'atun itu apa tuh? Rojulan itu apa tuh? Harus tahu dari kedudukan apa harokatnya ya. Imra'atun domah marfu berarti itu fa'il, pelaku ya. Ya, berarti rojulan itu berarti ya maf'ulnya. Ya, artinya seorang perempuan jangan mengimami laki-laki. Rojulan menjadi objeknya laki-laki ya. Janganlah seorang perempuan mengimami ya laki-laki. Kalau dibalik boleh. Bahkan ini kondisi harus tahu nih, ini mana-mana. Biasanya kalau habis fiil fa'il ya. Ada rumus ya, fiil fa'il maf'ul fi'il kan mengimami itu kata kerja kan. Wala a'rabiyun muhajiran, selalu tuh a'rabiyun marfu'nya. Ini wawunya ataf ya, ma'tuf ke sana ke kalimat sebelumnya. Dan tidak boleh juga, jangan mengimami siapa? Seorang Arab ya, Arab Badui. Kalau Arab itu biasanya dikenal Arab Badui ya, Arab apa pedalaman ya, pegunungan. Muhajiron ya, orang-orang hijrah, orang-orang muhajir, orang-orang yang sudah hijrah. Wala fajirun, pasti marfu ya. Fajirun ya mu'minan, menasab. Dan tidak boleh orang-orang yang fajir, jangan ya orang-orang yang fajir mengimami orang-orang yang beriman, orang yang imannya bagus ya. Isnaduhu wahid, sebenarnya sanadnya ada kelemahan ya, ada kelemahan. Siapa dia? Ya, ada perawi bernama Abdullah bin Muhammad Al-Adawi. Abdullah, kalau di kitab ini ada apa jelasannya? Ada footnote-nya ya. Abdullah bin Muhammad ya Al-Adawi ya, dari An Ali bin Zaid ya. Ya, dua itu dilemahkan. Ya, berarti hadis ini secara sanad lemah, dhaif. Maka ada yang berprinsip ya hadis lemah nggak usah dipakai. Dalam hal ibadah ini kita tolak hadis ini. Kan gitu. Nah, tapi kalau ada sebagian lagi ya ditolak, nggak semua ditolak, kita periksa satu persatu isinya apa, ada nggak yang sahih, isinya kita periksa matannya. Yang pertama isinya adalah seorang perempuan nggak boleh mengimami laki-laki. Ini benar nih ya. Ini benar kan. Nah, kalau hadis ditolak juga dong ya. Iya, kata yang tadi yang pertama enggak, tetap ditolak. Seorang perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, itu ada hadis yang lain yang sahih ya, itu ini tahu hadis nggak bisa dipakai gitu, seluruhnya nggak bisa dipakai ya. Kenapa? Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, bukan diambil dari hadis ini, hadis yang lain gitu kan gitu. Terus tidak boleh juga, jangan seorang Arab Badui ya, orang-orang pelosok itu kan, orang-orang pelosok yang orang-orang sama orang hijrah, muhajirin kan, orang para sahabat kan yang hijrah kan, yang lebih dulu masuk Islam gitu kan, nggak boleh. Pada dasarnya kan boleh ya kan. Maka hadis ini kita ditolak. Ini amannya gimana? Aman ditolak semuanya, hadisnya ditolak gitu kan. Nah, adapun yang matanya bagus kita terima dengan acuan hadis yang lain
Iya. Jelas ya? Jelas. Baik. Berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Apa sabda beliau? Rusu sufufakum. Rusu, ya, rapikan soft kalian. Ya, ini tugasnya imam sebelum memimpin sholat berjamaah, pastikan jamaahnya kondisinya rapi. Ya, rapikan soft kalian. Lalu waqaribu, dekat, rapat, ya, dekatkan. Dalam hadis yang lain, sufakum fainatas, rapatkan soft kalian, karena rapat dan lurus adalah bagian kesempurnaan sholat berjamaah. Wa qaribu bainaha, diantaranya antum dengan sebelahnya, dengan kanan kirinya, antaranya dirapatkan. Ya, terus wahadu bil i'naki, apa? Tengok biar lurus tuh. Apanya? Pundaknya, bukan kaki ya, pundak, bukan kaki. Ya, hadis sahih Abu Daud, Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain, ya, akimu sufufakum, salah 3 kali Nabi berkata, ya, akilan Nabi sallallahu alaihi wasallam alan nash, Nabi berkata kepada orang-orang, jamaah maksudnya makmum, ya, biwajhi, dengan wajah, menghadap wajahnya, artinya Nabi berhadapan-hadapan. Ya, faqala, lalu Nabi bersabda, akimu sufufakum. Ya, 3 kali Nabi salasa maratin, 3 kali Nabi berkata sufufakum. Apa? Akimu sufufakum, akimu sufufakum, 3 kali dibaca. Ya, tegak lurus, ya, luruskan soft kalian, luruskan soft kalian. Wallah, kata Allah, wallahi litakimanna sufakum, au, ya, atau ya li khalifanallah baina qulubakum. Jadi rapatkan soft kalian, atau Allah cerai-beraikan hati-hati kalian. Itu ya. Jadi hukumnya apa Bapak sekalian? Lurus dan rapat. Hukumnya apa? Lurus, rapat, soft, hukumnya apa? Wajib nggak? Iya, wajib ya. Iya, betul salah ya. Iya, masih ingat, selalu beberapa kali saya bilang, kalau ciri-ciri ibadah wajib tidak pernah ada iming-iming pahala. Ya, tidak ada iming-iming pahala. Terus hadisnya tadi kita baca, sufakum fainatas fiatasubin tamami sholat. Lulusan rapat merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Artinya kalau tidak lurus, tidak rapat, tidak sempurna, sah nggak sholatnya? Tapi sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Baik, dia hukumnya sunnah. Jelas Pak, silakan kalau mau tanya sebelum dilanjut. Ya. Baik, kalau enggak kita lanjut lagi. Lanjut dulu deh, ya. Soalnya An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, khairus sufufi, sebaik-baik soft. Ini mudhaf ilaih ya. Ya, ar-rijali awaluha. Seorang laki-laki, soft laki-laki adalah di pertama, di awal. Ya, sebaik-baik soft adalah di awalnya. Wasarruha, dan seburuk-buruknya, ya, dan seburuk-buruknya akhiru di akhir soft.
di akhirnya. Kebalikan buat seorang perempuan, wa khairu sufufi nisa'i, ya sebaik-baik saf bagi wanita adalah akhiruha, ya di akhirnya. Wa sarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya di awal. Ya, kenapa berbalik ya? Karena apa? Kalau akhir saf laki-laki dengan awal saf perempuan itu seburuk-buruk saf. Ya, kenapa? Peluang untuk tidak khusyuk dalam sholat. Ya, karena kan berdekatan. Ya, terus banyak peluang-peluang untuk ketidakkhusyuan dalam sholat terjadi di situ. Bukan berarti sholat tidak sah, ya salah, sholatnya sah. Ya, berarti kalau di belakang sholatnya buruk, enggak. Bukan sholatnya buruk, sofnya tuh nggak baik. Peluang untuk tidak khusyuknya terbuka lebar. Gitu ya. Makanya sebisa mungkin tuh antara sof laki-laki dan perempuan ada jeda segitu panjang ya. Mungkin bisa dijedakan sof akhir laki-laki dengan sof awal perempuan ya. Kalau bisa jaraknya 3 sof lah gitu kan. Jaga lebar. Ya supaya tidak ya terjadi tadi ya fitnah gitu kan ya, betul ya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim ya. Jadi tetap sholat tetap sah, cuman tadi seburu-buru itu peluang terjadi tidak khusyuk dalam sholatnya, maka otomatis kan sholatnya jadi nggak sempurna dalam sholatnya gitu kan ya. Lalu bagaimana kalau misalnya jamaahnya wanita? Ya, jamaahnya wanita otomatis kan sebaik-baik sop ya di awal. Kalau jamaahnya wanita semua, ya otomatis sebaik-baik sop atau di awal bukan di akhir. Jadi apple to apple ya. Ini laki-laki lah, perempuan. Tapi kalau bercampur ini pakai hadis ini. Jelas ya? Jelas. Ada gangguan? Enggak Ustaz. Cuman gini Ustaz, kalau misalnya memulai saf itu yang saya pahami itu misalnya nih imam safnya 3, berarti kan satu di belakang lalu kanan kiri gitu Ustaz. Benar nggak? Terus selalu datang. Iya, kanan kiri. Ya, lalu datang lagi. Iya. Supaya ini pengganti apa kemarin Ustaz? Mubalik. Ya kan di belakang itu jadi mubalik. Jadi satu kanan kiri 3. Kalau kita datang lagi kanan dulu. Kita hadisnya sebaiknya kanan daripada kiri. Lalu datang lagi yang kiri nih, biar seimbang. Betul gitu Ustaz ya. Kanan kiri. Jadi kalau kita lagi belakang center tuh jadinya tuh. Ya, betul. Nah, terus kalau masuk ke saf yang berikutnya nih, saf kedua nih Ustaz nih. Makmum yang berikutnya kan kalau bisa berarti center di belakang imam nih. Tapi di saf kedua. Kalau bisa kan kita tepuk yang depan supaya mundur kan begitu ya. Taruhlah misalnya dia ngerti nih mundur nih. Tapi begitu juga kan Ustaz. Kita datang lagi masbuk kanan kiri. Jadi center lagi tuh. Betul begitu ya. Betul. Center tengah ya. Center tengah. Iya, tengah imam. Nah. Baik. Ada lagi? Ada lagi nih Ustaz. Masuk dulu ke Ibnu Abbas nih. Pertanyaan netizen Ustaz. Oh iya, kalau misal kita mau jamak nih Ustaz, apakah nggak boleh ada jeda Ustaz? Misalnya lohor sama asar nih. Jadi habis lohor mau jamak lohor, terus di kosornya ada jeda beberapa menit, itu nggak boleh atau boleh Ustaz? Atau langsung? Ya, itu jamak takdimnya asar langsung nggak boleh ada jeda waktu, atau gimana? Iya, ulama ini berbeda pendapat ya dalam hal ini. Bahkan yang ketat itu kalau niat berjamak itu harus ada niat di awal. Antum pengen jamak, niatnya dari contoh zuhur dengan asar. Niatnya dari zuhur Pak, pengen jamak dengan asar. Satu, ya ada niat pada saat mau sholat zuhur sekalian asar jamaknya.
Jangan tiba-tiba antum sholat zuhur, udah baca niat, udah salam nih, Udah. jamak asar lah. Itu Oh. nggak dinilai. Bagi nilai. Karena tidak ada jamak, dan jamak itu kan menggabung kedua sholat jadi satu Ya. di waktu yang satu kan. Hmm. Nah, kenapa di awal tidak ada niat ke sana? Hmm. Ya, maka dia ada niat, walaupun dia nggak mesti dilafatkan ya, nggak mesti dilafatkan. Niat mau jamak ya, zuhur dengan asar. Hmm. Ya, jadi kalau sudah ada niat zuhur dan asar jamak, tapi kenyataan tidak jadi jamak, itu lebih baik. Udah niat jamak tapi nggak jadi jamak. Ya. Ya, batal itu lebih baik gitu kan, daripada yang awalnya tidak jamak lalu Tiba-tiba mau kenyataannya jamak. menjamak. Ya deh. Baik. Atau begini. Yang Mas. pertama, yang kedua. Iya. Terus gimana itu? Yang kedua, setelah jamak zuhur ada niat di awal, yang kedua itu tadi jedanya nggak terlalu panjang. Oh. Oke. Ya, jedanya nggak terlalu panjang gitu kan. Habis zuhur selesai, segera ke asar. Nah, apabila antum zuhur udah selesai tiba-tiba makan dulu gitu kan, masih ada waktu nih, maksud aja itu nggak dimaksud, nggak masuk kena jamak. Ya, kalau beda hal kalau misalnya uzur ya, Iya, itu antum dia. sudah selesai zuhur ya, udah selesai zuhur asar pengen jamak, Tiba-tiba. kebelet nih Pak, Iya, oke. kebelet nih pengen buang air gitu kan, lama itu boleh karena itu nggak bisa ditunda kan. Iya. Gitu. Minta lagi jamak, tiba-tiba ada orang minta bantuan. Padahal Ya. udah niat nih mau jamak puasa nih, kita bantuin dulu gitu. Ya. Itu boleh Ustaz ya? Ya. Kayak gitu. Oke. Itu sebagian ulama tidak menganggap itu uzur. Oh, itu bukan. Iya, sebagian itu tidak menganggap itu uzur itu kan, tapi ada juga yang menganggap itu uzur karena kan tamu itu harus dihormati. Iya, betul, begitu Ustaz. Gitu kan? Itu ya masih boleh lah ya, masih Ya, boleh. misalnya ada Tapi orang tadi salah, lihat kan? urgensinya Pak, urgensinya Iya, kan kayak jadi tadi nih menghormati Ustaz nih saya nih. Ini Jumat nih. Mau niat mau mau jamak demi asar, tiba-tiba ada sesuatu kan, makanya saya tadi mau mundurin waktu nih Ustaz, nih kayaknya ada tamu nih dia butuh sesuatu gitu. Ternyata akhirnya cepet. Ini saya ragu nih, saya mau sholat jamak apa enggak ya jadi karena waktunya agak lama gitu. Iya. Tapi ternyata boleh gitu ya Ustaz ya. Jumat kan nggak bisa dijamak, jamak apa gimana Pak? Jamak takdimnya asar Ustaz. Asar mau saya tarik gitu Kemana? ke waktu duhur. Oh, bukan Jumat, ini Jumat kan? Bukan, Jumatnya udah selesai. Tapi habis Jumat kan saya niatnya asar mau saya tarik ke waktu duhur gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jumat itu satu-satu yang nggak bisa digabung Pak. Kalau antum mau Jumat sudah selesai, asar di waktu asar nanti. Nggak bisa asar antum tarik ke situ. Jumat nggak bisa digabung ya. Jadi pada saat sholat Jumat, Baru lagi nih. iya kan nggak bisa pada saat sholat Jumat selesai, udah selesai asar nanti juga waktu asar. Gitu. Bisa dikosor asar nanti, Iya, kosor iya. asar doang 2 rakaat. Kecuali bukan hari Jumat ya Ustadz ya. Ya boleh boleh karena zuhur kan. Ya, bukan dari Jumat Zuhur, misalnya lohor. zuhur, Oke, saya jamak kosor lohor. Sekalian saya tarik asalnya jamak kosor asar gitu ya Ustadz ya. Boleh kalau gitu. Karena ya Jumat nggak bisa karena Jumat bukan zuhur kan, Karena emang dua juga ya. 2 rakaat. Afwan Ustadz, saya agak bingung nih. Bener nggak sih niatnya saya tuh jamak kosor lohor, lalu jamak kosor asar? Iya betul. Karena Iya, dulu belajar saya niatnya itu menggabung sholat lohor dan asar untuk jadi 2 rakaat. Lalu saya sholat lagi kosor untuk asar. Jadi yang pertama ini jadinya menggabung sholat lohor sama asar, niatnya begitu. Ternyata salah ya? Iya nggak apa-apa. Seharusnya sholat jamak kosor lohor sama sholat jamak kosor asar itu. Ya nggak masalah Pak, tanpa dilafatkan kan emang nggak ada lafat niat mah kan. Oke. Kan niat nggak pakai lafat, niat itu pakai. Jadi niat itu
buktinya ada niat, ada pelaksanaan. Nah, oke, oke. Contoh, antum ke sini ngaji ini online, ada niat nggak? Ada niat, iya, iya, iya. Kan nggak perlu antum ucapkan lafadznya, saya niat sore ini jam 5, nggak kan? Iya, iya, iya. Ya bukti antum udah di sini. Karena udah niat di dalam hati ya. Nggak mungkin kalau nggak ada niat kan di sini antum. Iya, 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 iya. Ya, jadi pada saat antum waktu mau jamak qashar, ya baik zuhur atau asar, di waktu zuhur katakan atau di waktu asar katakan, antum tinggal takbir saja. Allah sudah tahu itu diutus sholat jamak, udah tahu itu sholat zuhur, lo tahu. Ya, cuma saya antum hadirkannya tadi dalam hati ingin menggerakkan ke sana, ingin sholat jamak. Ya, ini nggak ada lafadznya karena Nabi nggak pernah contohnya dari lafadz. Sip, sip. Lalu Ya. misalnya nih Ustadz, kalau misalnya kita mau jamak qashar lohor, terus mau jamak qashar asar, itu harus azan atau iqamat aja? Azan itu iqamah, kalau iqamah kan sunnah ya. Ya, ya. Kalau iqamah kan sunnah. Azan itu wajib bila Oh, berjamaah. oke. Kalau berjamaah wajib azan. Kalau nggak berjamaah tuh nggak mesti boleh sunnah. Ya, Kalau ya. mau azan boleh. Kan Nggak biasanya begini apa-apa. nih Ustadz, kalau misalnya apa sih bahasa sekarang tuh, ridlah ya, ridlah. Jalan-jalan nih Ustadz nih, safar ke suatu tempat nih, misalnya Ya. kita sama temen ya kan. Oke, kita mau sholat duhur nih, di jamak sama di qashar, azan dulu kan, azan, terus iqamah, terus kita mau langsung jamak qashar asar nih. Ini kan pada jamaah, ini perlu azan lagi nggak nih Ustaz? Nggak perlu, cukup azan satu kali sekali. saja. Ya, Nabi pada saat menjamak ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Mekah, Nabi hanya azan satu kali, 2 kali iqamah. Oke, oke. Ya, 2 kali iqamah itu pada saat haji pun demikian. Ya, hanya 1 kali azan, 2 kali iqamah. Kenapa? Karena azan berjamaah. Gak mungkin Nabi sholat wajib gak berjamaah. Kenapa? Dia kan seorang imam. Iya, iya, iya. Yang ditunggu yang ditunggu gitu kan. Gitu. Jadi kenapa Nabi azan? Karena bukan Nabi yang azan, ya sahabat yang azan, Bilal gitu kan. Karena mau berjamaah. Ya. Oke, Cukup sekali azannya. oke, oke. Lagi nih Ustaz. Baik. Mana ya tadi ya? Oh iya. Kalau kita dalam perjalanan memang kita lagi apa namanya, kita sikat nih jamak sama qasharnya nih. Jamaknya udah pasti lah. Qasharnya oke lah. Tapi kalau misalnya kita udah di tujuannya nih Ustaz, kita nggak kemana-mana nih, udah di tempat tujuannya, tapi memang kita kan posisi lagi safar. Nah, kayak saya deh. Kayak misalnya taruhlah sekarang ini hari Sabtu ya, saya mau jamak qashar di waktu lohor. Tapi kan saya asalnya juga sih nggak kemana-mana sebenarnya, diam di rumah gitu. Apa memang afdolnya tetap kita jamak qashar juga di waktu lohor? Atau memang ada syarat? Jadi kalau misalnya nggak ada kemana-mana, ya tetap nggak boleh di qashar. Di jamak boleh tapi nggak boleh di qashar. Atau gimana tuh Ustaz? Afdol. Iya. Yang orang yang mempertanyakan harus ada syarat, ya berikan bukti, berikan datanya, berikan dalilnya gitu kan. Karena Nabi selama di tempat, hadisnya kan kemarin udah kita bacakan gitu kan. Ya. Jadi Nabi selama dia safar, selama dia belum kembali ya hatta roja'na ila Madinah. Sampai kami kembali ke Madinah. Iya, kami benar ya. Iya, kalau kami berarti ya di Mekah. Nabi di Mekah nggak kemana-mana. Selama di Mekah Nabi mengqashar sholat. Alhamdulillah. Ya, adapun tadi untuk menghindari fitnah, karena nggak semua orang paham. Ya, tadi lebih baik kalau diajak jamaah, ikut jamaah. Iya. Gitu. Ya. Memang ada sih waktu itu di teman saya lagi ridlah nih kita nih Ustadz. Terus temen yang ngerti agama, oke teman-teman nanti kita sholatnya di jamak sama di qashar ya, lohor asar. Yang tong kosong ini sambil wudhu, kenapa kita sekalian di qashar, kan kita nggak kemana-mana, ngapain juga di jamak, kan kasar juga nggak kemana-mana.
Saya bilang daripada berdebat saya diem aja. Karena dia susah ya kalau nggak ngaji kita kasih tahu juga. Kecuali kalau yang ngomong Ustadz nih. Kalau yang ngomong si Romi ya nggak bakal didengar. Kalau Ustadz Romi mungkin denger ya. Nah ini ada lagi nih Ustadz, ini lucu nih Ustadz di kejadian nih. Jadi ada orang ceritanya sholat berjamaah nih. Sholat berjamaah, saya sampai mau negur dia lupa. Masih saudara saya pengen tegur dia juga nih. Jadi ceritanya nih kita kan udah melewati waktu syarat safar nih ya. Ceritanya dia mau dikosor nih, tapi di jamaah Ustadz. Habis jamaah biasa kan yang mungkin 4 rakaat kan. Berarti kan kita ikutin yang mungkin karena kita jamaah kan. Tiba-tiba di tahiyat kedua dia tahiyat aja Ustaz. Imamnya takbir rakaat ketiga, dia tetap tahiyat pertama. Terus saya pikir dia mungkin lagi panjang nih bacaannya gitu. Ini terus sampai ruku, sujud lagi sampai rakaat terakhir, dia masih nunjuk tahiyat pertama. Sampai kita udah tahiyat kedua, salamnya bareng. Itu salah kan ya Ustaz ya? Kalau maunya udah munfarid aja atau salah ya sama makmum gitu ya. Bareng sama imam jamaah. Betul ya gitu. Iya, ju'il imam di temabih gitu kan? Iya. Dijadikan imam untuk diikuti. Ya. Boleh kita menunda sampai 3 rukun ya. Betul. Kalau bukan menyengajakan diri. Imam terlalu cepat nih, kita belum selesai. Ini mah enggak. Ya, dia sendiri yang inisiatif gitu ya. Ini enggak jadi imam, ini mah bukan mau kenapa harus jadi imam, bermakmum gitu kan? Iya. Kenapa enggak mau farokah gitu? Jelas ya. Ini ini karena kurang ilmu ya. Saya dulu emang dulu belum dapat ustadz nih. Jadi ketika ini lagi sholat maghrib nih ustadz di masjid ya. Di Masjid Sarja nih, tiba-tiba hujan nih. Kita mau pulang, hujan kan. Tiba-tiba imam mengumumkan sholat isya. Pada waktu maghrib nih, hujan gitu. Terus, saya kan tong kosong ya. Ya udahlah isya juga kan nanti masih ada waktu loh. Ini juga kayaknya hujan sebentar, ntar balik lagi. Udah akhirnya gemes-gemes kita pulang, yang lain ikut imam sholat isya tuh Ustaz. Kayaknya juga dia di jamak kosor tuh Ustaz tuh sholat isyanya di waktu maghrib. Memang pas kita pulang balik lagi sholat isya masjidnya udah dimatiin. Berarti yang benar imamnya ya. Salah satunya karena keadaan hujan gitu. Nah ini masalahnya hujannya perlu hujan besar apa hujan gerimis saja Ustaz? Iya. Jadi gak ada keterangan ya. Yang ada jelasnya adalah kondisi hujan, maka diperbolehkan untuk tadi menjamak kalau nggak kemana-mana. Ya kalau kosor itu syaratnya harus keluar, Pak. Harus safar. Ya harus safar. Nggak boleh antum nggak kemana-mana, hujan lebat, kosor. Nggak boleh ya. Jadi yang kosor itu syaratnya yang pertama adalah safar. Bukan hujan ya, harus safar. Satu lagi Ustaz, seorang makmum bergabung dengan seorang yang sedang sholat fardu isya. Sedangkan kan sholat malam itu kita pernah bahas ya Ustaz ya, sholat itu boleh dijaharkan, boleh disirkan, baik jamaah maupun munfarid ya. Nah, tapi ternyata ini mungkin makmumnya nggak tahu gitu, dia mau sholat isya, cuman imamnya bisu nih, jadi dia nggak ada suaranya gitu. Ini nggak apa-apa kan ya imamnya, karena kan kita dulu belajar baik dijaharkan, baik disirkan, baik itu untuk sholat malam. Nggak apa-apa, lanjut aja Ustaz ya. Ya nggak masalah. Ya pada saat imam sholat apa imamnya? Sholat isya. Udah berapa rakaat? Baru 1 rakaat nih, masbuk set gitu ya kan. Oke, ditempel. Jadi dia kekurangan 1 rakaat ya. Kurang 1 rakaat yang bisa kedengeran suaranya seharusnya gitu. Gak ada kedengeran gitu kan, dia main ruku aja, nggak ada takbir, nggak ada apa, tapi ada gerakan. Betul.
tapi ada gerakan. Ya Dan sholatnya dia kan sah, mau tapi jadi tadi imam, orang lagi munfarid diajak jamaah gitu. iya sholatnya tetap sah Pak, cuma tadi menjadi kurang khusyuk kan. Iya. Jadi kok nggak ada takbir gitu kan, tiba-tiba ruku aja, akhirnya jadi apa gitu kan. Iya. Nah harusnya pada kondisi begitu dia mufaraqah, dia berpisah dari imamnya. Dia melanjutkan dalam ketidakkhusyuan. Ya dia yang dipikirkan yang penting dapat jamaah 27 derajat gitu kan. Enggak. Ya harusnya yang didahulukan adalah kekhusyuan. Kesempurnaan sholatnya bukan berjamaahnya tapi sholatnya gitu kan. Nah daripada dia berjamaah tapi nggak khusyuk, ya kan mendingan munfarid, ya kan. Itu. Syukur. Makanya kalau ada orang sholat sendirian, jangan main tempel-tempel dulu gitu kan. Dia yang pertama ya pastikan nih orang ini sholatnya di mana, di pojok bukan kan? Karena bisa jadi ada dia jarak safar. Ya dia sholat qashar atau bagaimana gitu kan, kita tempel, boleh saja sih tempel, cuma jadi ya, cuma jadi kurang khusyuk aja gitu kan. Baik ya. Satu lagi melulu ya. Ada orang terdekat nih dia, Ustaz. Padahal dia udah tua gitu, Ustaz. Sholat apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah sholat maghrib ya, kalau nggak salah sholat maghrib. Cuma dia nggak pakai tahiyat awal. Habis selesai, kamu sholat apa nih? Sholat maghrib. Kok nggak pakai tahiyat awal? Ternyata dia grogi, Ustaz. Grogi, jadi imam tuh grogi dia. Padahal kan udah tua. Tapi memang tidak jaminan ya. Di sini juga banyak orang Arab tiba-tiba kok dia jadi sholatnya di samping kiri saya, Ustaz. Pernah ada kejadian lagi sholat, pakainya, waduh Islam banget itu, Ustaz. Kayak mujahid lah, pakai mujahid. Antum aja lah, saya bilang antum kayaknya lebih, akhirnya saya maju. Saya pikir kan biasa-biasa aja gitu ya kan. Udah saya sholatnya di sebelah kiri nih, cuma dia agak mundur. Pas rakaat kedua, kok dia masih di kiri ya? Saya agak ngelihat ke belakang, nggak ada orang. Saya pikir ada orang kan. Saya tarik dia akhirnya ke sebelah kanan. Gitu. Memang nggak jaminan ya Ustaz. Nah itu teman tadi, orang tadi yang tawa tadi itu saking groginya dia nggak tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Saya tanya, ya kita harusnya ini sujud sapi ini gitu. Itu sharing aja. Oke, masih ada waktu nggak Ustaz? Masih. Nah ini bagus nih yang hadis yang berikutnya nih, Ibnu Abbas nih sama Anas nih. Baik. Tafadhol Ustaz. Wa'an Ibnu Abbas. Wa'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, sholaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata lailatin, ya pada satu malam. Ya, fakumtu an yasarihi, aku berdiri di kirinya, di sebelah kiri. Ya, sama nih kejadian. Fa akhoda, lalu fa akhoda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Akhoda mengambil, bisa menariknya. Ya, mengambil birosi kepalanya. Ya, karena kan masih kecil Ibnu Abbas, masih ponakan kan. Pegang kecilnya, pegang kepalanya, dipindahin ya. Dipegang kepalanya, terus min warohi, jadi arah ke belakang. Ya, diputar ke belakang. Fa'ajalani an yamini, menjadikan aku ke sebelah, dari sebelah kanannya. Jadi oper ke belakang, dioper ke tengah. Jadi kiri ke bawah, oper ke belakang, tengah oper ke depan. Sebelah kanan. Ya, mutafakun alaih. Memang semestinya seperti itu. Iya, ini kejadian sama saya. Ya. Tapi ingat tadi kan, nggak semua orang suka dipegang kepalanya ya. Iya. Nah, saya pegang tangannya Ustaz tuh. Tapi terkadang kan ada makmum juga yang nggak mau ditarik-tarik tuh Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Iya, itu yang disebut namanya uruf ya. Uruf itu ya bahasa ma'ruf ya. Ma'ruf ada kata-kata urf. Ya, ain ro dengan fa.
Arafa, Hmm. ma'ruf, uruf, ya. Ya apa yang dikenal, yang biasa dikenal itu. Yang biasa dikenal maksudnya kebaikannya, Oh. apa namanya? Bagi satu daerah itu kebaikan, dikenal sebagai kebaikan. Tapi pada daerah lain belum tentu terus dikenal sebagai kebaikan. Betul, Ustaz. Itu disebut uruf, namanya kebiasaan, adat istiadat, ya, ma'ruf. Ya, maka ya, kita lihat nih orang kita nih, orang mana nih, dia suka dipegang kepalanya atau enggak gitu kan? Iya, benar. Ya. Tapi umumnya kalau orang dipegang tangannya semua pasti suka. Jabat tangan kan? Iya. Maka saran saya mending jabat tangan saja, ditarik. Pegang tangannya gitu kan. Bukan seperti narik tapi ya gimana ya? Iya, digeser. Itu. Makanya saya bilang tadi perlunya mengaji tadi kan, karena nggak semua orang paham nih, banyak orang yang nggak paham. Bahkan di negeri Arab sekalipun tadi kan, bukannya tempat antum, di Madinah sendiri, di Mekah sendiri banyak orang belum paham. Banyak orang belum. Kenapa? Negeri Arab sekarang kan dia meninggalkan bahasanya, meninggalkan bahasa Arab itu bahasa yang bagus, ya. paling lengkap, paling bagus, sastra luar biasa, ditinggalkan oleh orang-orang Arab itu sendiri. Bahkan bukan cuma itu, budayanya pun ditinggalkan sekarang. Mereka lebih cenderung ke budaya Barat. Makanya nggak heran kalau orang Arab sendiri nggak ngerti tentang bacaan gundul gini, nggak ngerti, nggak bisa baca gundul, banyak sekali, ya, menjadi suatu kemunduran. Maka kita yang non Arab itu kan harusnya bersemangat, ya. Udah orang Arab ya meninggalkan, kita ini nggak bersemangat untuk menjadi orang yang terdepan, maka habis nanti lama-lama, gitu kan? Maka saya tekankan sama jamaah-jamaah, terutama jamaah-jamaah yang offline ya, yang ngaji offline sama saya, ketemu langsung tatap muka, saya bilang, "Bo, ya serius ya, tolong seriuskan sorofnya, nahu, ya yang penting sorof dah gitu kan." Karena berbeda pada saat saya menjelaskan Quran, tafsir itu kan dengan pakai dengan kaidah sorof gitu kan, lebih nonjok gitu, lebih nekan gitu kan. Kayak kemarin pekan yang lalu saya bahas surat An-Nisa 119. Itu hanya nggak nyampe satu ayat nggak kelar Pak, tuh berapa jam itu, hampir 2 jam. Satu ayat aja nggak kelar itu. Karena kan saya beras secara hukum sorof ya gitu kan. Di lebih dalam ya, Pak, mereka yang mendengar kayak banyak nggak kuat, kita Pak, dalam banget gitu kan. Makanya besok dilanjut ya 119 nih, tinggal beberapa kata doang ya. Tapi itu offline ya, apa, ketemu langsung. Beda kalau kita lewat online tuh auranya beda, apa, energinya beda gitu kan, keberkahannya beda. Ini kalau Bang, hampir setiap banyak banget ya kalau ngaji tuh Sabtu tuh pasti ada yang nangis karena dia meresapi kan. Sering banget kalau ngaji offline gitu. Kalau online keganggu dengan sinyal dan lain sebagainya kan. Kalau kadang saya suka nangis juga sih. Cuman saya begini ya. Ya, saya tahu karena tapi kan sendirian kan, karena sendirian kan. Ya. Tapi kalau lebih rame-rame kan kerasa tuh. Kerasa banget ya. Baik, silakan Pak Piar lagi. Oh, nggak ada Ustaz. Nggak ada. Baik, satu hadis lagi ya. Iya, satu lagi. Wa an Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, shalla Rasulullah, Rasul salat, ya, fakum tu ana wa yatimu khalfahu, aku dan seorang yatim di belakangnya, di belakang Rasul Allah, berarti 2 orang di belakang Rasulullah. Wa ummu Sulaim khalfana, di belakang kami. Ya, muttafaqun alaihi wa lafdzul li Bukhari, lafadznya bagi Bukhari. Udah seperti begitu, harus udah sebagai satu ketentuan. Seorang imam, makmumnya di belakang 2 orang,
Jadi makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Ya. Kita bercampur seperti al zaitun, Iya. gitu ya. Ini harus dipisah, gitu. Bahkan kalau bisa perempuan agak jauh sedikit, ya. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha memberi contoh. Dia sholat jauh di belakang makmumnya, makmum laki-laki, gitu kan? Kenapa? Saking jauhnya dia nggak tahu apa yang baca imamnya kan? Iya, betul. Kan kira-kira itu kan kata Aisyah apa? Nabi membuka sholat dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa baca Surat. Bismillah, tanpa baca ta'awudz, tanpa baca iftitah. Padahal kalau kita teliti di ini dia baca semuanya Rasul kan? Iya. Tapi karena posisinya jauh, Aisyah nggak dengar, yang dengar ya pas yang jaharnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, yang Bismillah yang ta'awudznya, yang doa iftitah nggak kedengeran karena cheer. Iya. Ya, jadi susunan seperti itu. Imam jamaah laki-laki dan di belakang jamaah laki jamaah perempuan kalau tidak ada sop laki-laki lagi ya. Sudah seperti itu, sudah sebagai satu ketentuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Gimana Filat? Tapi udah banyak pertanyaannya, udah saya tanyakan dan alhamdulillah sudah dijawab semua oleh Ustadz. Insya Allah kalau teman-teman ada pertanyaan lagi seperti biasa tulis di kolom komentar atau di WhatsApp ke saya boleh, nanti insya Allah kita tanya dan jawab pada waktu yang tepat. Ya itu saja, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini berkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wabil haq min rabbikum famangsa falyu'min wa mangsa falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya. Dan ingat, kuluman ali Evan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.